Shalom guys, apa kabar hari ini? Happy Sunday. Bersyukur Tuhan masih beri kepada kita kesempatan untuk hidup. Tapi kita harus ketahui, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita sebenarnya dipanggil untuk hidup berbuah di tengah-tengah berbagai situasi. Saya bacakan satu ayat. Yohanes pasal 15 ayat 16. Akulah yang memilih kamu, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ya, ini perkataan Tuhan Yesus untuk setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Tuhan sudah memilih kita. Tuhan juga telah menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Guys, hidup ini sering kali kita melihat pohon yang berbuah dan kita bisa menikmatinya. Tapi ada hal yang penting di dalam kehidupan kita secara rohani. Kita harus menghasilkan buah secara rohani. Dan salah satu yang sangat penting yang kita bisa ketahui dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ialah menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah itu sebenarnya berasal dari Roh Kudus, Tuhan yang bekerja untuk menghasilkan dalam hidup kita. Seringkali memang kita bergumul dengan sifat-sifat natur kita yang telah berdosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita sudah mengalami pengampunan, dan kita juga sebenarnya mendapatkan potensi untuk menang terhadap dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya telah membuat kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Guys, buah ini memang hal yang harusnya kita hasilkan. Bukan soal kita tawar-menawar, tapi harus kita hasilkan. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan, ya. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya, Bapakku pengusahanya. Ketika kita menghasilkan buah yang lebat, itu Bapa dipermuliakan. Dan itu ada kaitannya hubungan kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Baik dalam doa, kita dapat meminta apa saja yang kita inginkan di dalam Tuhan. Tuhan pasti mengabulkannya. Saya ingin kita kembali merenungkan bagian ini, bahwa apakah kita punya kerinduan dan tekad untuk berbuah bagi Tuhan. Bagian firman Tuhan juga ada yang bisa kita renungkan di sini, bahwa Tuhan ingin supaya kita efektif, ya. Dan dalam Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Bapa dipermuliakan, dan kita juga dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya. Bukti bahwa kita adalah murid Kristus adalah dengan menghasilkan buah rohani. Karena tidak mungkin kita mengatakan saya murid Kristus kalau tidak menghasilkan buah rohani. Nah, guys, biarlah renungan ini menegaskan bagi kita, sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk menghasilkan buah secara rohani, hanya karena pertolongan Tuhan. Pergumulan kita setiap hari, kan, kita selalu menghadapi situasi-situasi di mana hidup kita itu diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Dan bahkan kalau kita mengingat bahwa hati kita itu harusnya bagaikan tanah yang subur. Ketika firman Tuhan ditaburkan dalam hidup kita, kita menghasilkan, kita akan bertumbuh. Firman Tuhan itu bertumbuh, bekerja, dan kemudian menghasilkan buah.
buah digambarkan berkali-kali lipat. Dan itu sebenarnya sesuatu yang terus-menerus dihasilkan. Jadi guys, pagi hari ini kita juga bersama-sama boleh dikuatkan, diteguhkan. Pertanyaan penting juga buat kita setiap hari, supaya kita punya kerinduan yang semakin besar untuk menghasilkan buah. Semuanya untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.